Baik, baik dari terbanding siapa yang mewakili? Baik Yang Mulia, dengan saya Yoga Adi Krisna, rekan saya Bapak Solikin. Baik, dari pemohon bisa mendengar? Terima kasih Yang Mulia, eh, Kuasa Hukum Ketut Alit Adi Krisna. Baik, sidang pemeriksaan sengketa banding atas nama Cinta Rahasia PT YATD ya, PP Pasal 4 ayat 2 nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Oke, dari terbanding silakan disebutkan lagi dengan Yoga Adi Krisna dan Bapak Solikin. baik. Dari pemohon? Ketut Alit Adi Krisna, Kuasa Hukum. Baik, sebelumnya karena ini masih pertemuan pertama setelah Idul Fitri ya, majelis mengucapkan atau mengaturkan mohon maaf lahir dan batin terlebih dahulu. Baik, agenda hari ini dari terbanding ya, terbanding. Benar Yang Mulia. Silakan. Kami sudah menyampaikan penjelasan tertulis baik PDF maupun Word. Ingin menanggapi bahwa terkait dalil pemohon banding yang intinya menyatakan bahwa sebenarnya objek pajak sudah daluarsa, yaitu pembayaran sewa tersebut telah lunas di tahun 2010 sehingga sudah daluarsa masa penetapan. Kami dapat menanggapi sebagai berikut Yang Mulia. Bahwa selama pemeriksaan pemohon banding sudah dimintakan kewajibannya untuk memberikan bukti pembayaran dan perjanjian kontrak sesuai dengan ketentuan pasal 28 dan 29 Undang-Undang KUP. Kami juga sudah menerbitkan surat peminjaman buku dan catatan, surat peringatan, dan ditutup dengan berita acara yang intinya pemohon banding juga tidak memberikan dokumen pembayaran maupun kontrak yang dimaksud. Namun, dalam proses keberatan, pemohon banding melampirkan sublis, yaitu sewa kontrak, tanpa dilampiri dengan pembayaran. Dan dalam sublis tersebut dapat diketahui bahwa ada jatuh tempo terutang itu tiap tahun. Jadi pembayarannya harusnya dibayar bukan di awal, namun pembayaran tiap tahun dari dokumen sublis tersebut. Namun dokumen sublis tersebut tidak kami pertimbangkan dengan alasan ketentuan pasal 26A ayat 4 Undang-Undang KUP. Sehingga kami tetap menggunakan perhitungan dengan metode tidak langsung, yaitu sebagaimana telah kami jelaskan di persidangan sebelumnya. Sublis itu sudah kami lampirkan di Dropbox beserta data-data permintaan Sublis yang kami. Itu apa sih Pak? Perjanjiannya? Perjanjian antara pemohon banding dengan pemilik hak lesornya Yang Mulia. Berarti dibayarnya itu akan dilakukan setiap tahun? Benar Yang Mulia, di sana di halaman terakhir disebutkan ada pembayaran tiap tahun di halaman terakhir. Tapi yang ditagih oleh terbanding kan seluruhnya kan? Bukan ya, karena ini tidak diberikan saat pemeriksaan Yang Mulia, sudah kami minta Yang Mulia. Gitu. Benar Yang Mulia. Dan itu sekaligus tidak sesuai dengan dalil pemohon banding yang menyatakan bahwa sudah dibayar lunas semuanya di tahun 2010. Sehingga kami juga tidak mempertimbangkan dalil-dalil yang bertentangan tersebut Yang Mulia. Faktanya dibayarnya itu menurut tergugat atau terbanding setiap tahun atau tahun 2010 aja Pak? Kalau menurut kami tetap berpertemuan pada metode tidak langsung pembayaran itu Yang Mulia. Karena ini kami tidak pertimbangkan di proses keberatan Yang Mulia. Karena memang tidak ada data pembayaran yang diberikan, yang tidak ada data pembayaran juga yang diberikan Yang Mulia. Karena sebenarnya PPh pasal 4 ayat 2 itu ditagih atau terutang pada saat pembayaran Yang Mulia. Ini kami hanya memperoleh sebagian kontrak aja tanpa didukung oleh pembayarannya juga Yang Mulia. Oke, baik. Ada lagi Pak? Kami juga menanggapi terkait dengan bahwa sama sekali pemohon terbanding tidak menemukan adanya pembayaran kepada pemilik tanah. Dapat kami sampaikan bahwa kewajiban pasal 28 itu melekatnya pada pemohon banding, bukan kepada kami. Sedangkan pasal 29 juga melekat kepada pemohon banding. Sehingga menurut kami apabila pembukuan itu tidak dilaksanakan dengan baik, kami berhak menentukan perhitungan secara tidak langsung. Seperti itu Yang Mulia. Terkait dengan dalil pemohon banding yang menyatakan bahwa masa 10 tahun sudah terlewati, menurut kami 10 tahun itu melekatnya pada tahun pajak, yaitu sebagaimana dijelaskan di penjelasan pasal 28 ayat 11. Kami bacakan, hal itu dimaksudkan agar Direktur Jenderal Pajak akan mengeluarkan SKP, bahan pembukuan pencatatan yang diperlukan masih tetap ada dan tetap segera disediakan. Kurun waktu 10 tahun sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai batas daluarsa penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Artinya menurut kami itu batas waktu 10 tahun adalah bukan batas awal dari kontrak itu dibuat, tetapi batas dari tahun pajak. Dalam hal ini kontrak itu sampai berlangsung sampai dengan Januari 2040. Artinya 10 tahun sejak 2040 pun pemohon banding masih diberi kewajiban
diberikan kewajiban untuk menyimpannya karena berhubungan dengan tata cara perhitungan perpajakannya. Seperti itu menurut kami yang mulia. Baik, itu Eh, ada lagi? Pada dasarnya itu terkait dengan dalil pemohon banding satu lagi yang mulia terkait bahwa pada tahun 2010 sampai 2013 masih dalam tahap persiapan sehingga belum memenuhi syarat subjektif objektif BUT, dapat kami sampaikan bahwa perhitungan kami bukan di masa tahun 2010-2013 tapi di tahun 2018 yang cara perhitungannya melalui metode tidak langsung sehingga menurut kami dalil pemohon banding tidak relevan yang mulia. Oke. Mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan yang mulia. Baik, kalau dari pemohon mau ditanggapi lagi pemohon atau langsung closing gitu? Eh, Pertama, kami cek di Dropbox, Hmm. kami belum eh, ada Dropbox ada upload dari Oh, terbanding. bentar. Terbanding, uploadnya di mana terbanding? Terbanding. Di Dropbox yang mulia. Dropbox, iya. Ini ada tanggal 16 April ya. Benar yang mulia. Sudah ada di-upload, pemohon? Betul yang mulia kami cek pagi tadi belum belum Oh, ya. Kan sekarang udah ada, Pak. ya, cuman kami belum sempat Oh, membacanya ya. majelis. Nanti ditanggapi aja kalau begitu ya, Pak ya. Baik, yang majelis kami akan tanggapi. Sidang berikutnya. Baik. Ibu, ada. Pak. Baik, sidang ditunda ke tanggal 21 Mei 21 Mei 2025 dan sidang hari ini ditutup. Terima kasih yang mulia. Terima kasih.